Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak, yang tengah nggak bawa kapak. Sobat-sobatku sekalian, kepada kalian semua yang saya cintai, kepada saudara-saudara yang saya banggakan, teman-teman sekalipun yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan hidayah, berkah, kesehatan, keselamatan pada hari ini. Dan dirinya saya di sini bukan karena tidak bagian kursi pemilu, melainkan saya akan belajar, membahas, mendeskripsikan apa yang saya tahu terhadap materi. Yang pertama ada tasawuf, yang kedua ada etika, dan ketiga ada moral. Tasawuf, kita sering kali mendengar apa itu kata tasawuf. Kita sering tidak asing dengan kata itu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sepengetahuan saya. Jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf kepada Anda karena saya juga manusia biasa. Tasawuf artinya kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa tasawuf adalah bagaimana cara diri kita bisa mengontrol hawa nafsu. Jangan sesekali sampai hawa nafsu mengalahkan kita, karena seringkali teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, kita tuh sering dikalahkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Mulai dari keinginan kita membeli barang-barang yang katakanlah tidak berguna, kita membeli sesuai apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Juga mengatakan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya ada di bawah ini. Ya enggak dong, artinya enggak di. Aku tidak menyatakan aku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorongku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanku ialah Maha Penyayang, juga Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dari ayat ini teman-teman, kita bisa belajar bahwasanya musuh terbesar dari seorang muslim bukanlah orang lain, bukanlah tetangga, bukanlah saudara, bukanlah beda, melainkan hawa nafsunya sendiri. Yang kedua tentang etika. Oke, jadi gini teman-teman, kita tuh tidak asing dengan kata etika, kita tidak asing dengan kata moral. Terkadang masyarakat menganggap etika dan moral itu sesuatu yang sama, padahal etika dan moral itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya yang saya pahami, sahabat-sahabatku sekalian. Etika, apa sih itu etika? Etika itu berasal dari kata etos, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sesuatu yang dianggap baik dan buruk, dan ukuran yang mendasari baik dan buruk adalah akal pikiran sendiri. Sedangkan moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi lebih baik. Analoginya seperti ini teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian. Etika dan moral itu seperti saat kita bertemu tanpa sengaja dengan saudara, teman, guru, atau kawan lama. Etika kita adalah saat kita bertemu, kita pasti berpikir bahwasanya saat kita bertemu, kalau aku dan dia bertemu gitu, hal yang harus aku lakukan adalah menyapa dia, menyalami dia, atau pura-pura nggak tahu. Itu etika yang ada di pikiran kita. Sedangkan moral adalah tindakan kita melakukan bersalaman atau menyapa. Kalau pura-pura nggak tahu juga itu termasuk moral, tapi moral yang buruk gitu. Nah, pada dasarnya menurut saya manusia itu sudah memiliki etika yang dia bawa. Jadi kalau ada tetangga Anda yang bilang
bilang Anda tidak ada etika, ya itu salah tetangga Anda karena tidak mengetahui apa itu etika. Jadi menurut saya setiap orang punya etika, dan bagaimana dia mengaplikasikan etika itu supaya menjadi moral yang baik. Tapi Ustaz, dulu ada anak kecil yang ketika bertemu dengan orang lain, ketika bertemu dengan guru ataupun teman, dia nggak mau menyapa. Loh, kenapa? Kakinya juga gitu. Loh, kenapa? Iya Ustaz, saya nggak mau karena saya malu. Itu jawaban anak kecil. Ya ente jangan malu. Kalau ente malu, ente gak bakal kenal sama orang lain. Itu yang nanya saya ke diri saya. Kalian pikir Ustadz ceramah buat orang lain? Tidak teman-teman, tidak sahabat. Ustadz ceramah untuk dirinya sendiri. Maka ada istilah yang mengatakan usikum wa nafsi, untukmu dan untukku. Jadi kalau Anda melihat ada ustadz yang sering bahas riba, bisa jadi dia sedang mengingatkan dirinya sendiri. Kalau ada ustadz yang mengatakan memberi materi tentang hutang, ya itu dia sedang mengingatkan diri sendiri. Makanya di sini saya memilih untuk membahas materi etika. Bukan karena saya tidak punya etika, tapi karena saya belajar etika. Sekian itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabatku sekalian bisa memahami dan bisa mengamalkan kepada orang lain atas materi yang saya berikan. Dan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian pasti bertanya, mengapa saya menyelipkan sebuah lelucon, sebuah komedi, agar kita itu bisa sadar, bisa mengetahui bahwasanya bersama agama kita bisa tertawa, bukan menertawakan agama. Sekian.